Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, serta tetap semangat dalam belajar ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran matematika. Ingat ya, matematika itu mudah. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pembagian, pecahan, biasa, dan campuran. Silahkan kalian simak. Dalam pembahasan pembagian pecahan biasa dan campuran, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Yang ketiga, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Dan yang terakhir, tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, pada prinsipnya, dalam pembagian pecahan ini, penyelesaiannya itu hampir sama seperti perkalian pecahan. Hanya saja kita harus mengubah pembagian menjadi perkalian. Bagaimanakah caranya? Nah, di sini Bunda akan menyampaikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus pastikan dulu semua bentuk pecahan ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Di sini Bunda punya contoh A per B dibagi C per D. Kemudian yang kedua, kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali dan balik pecahan sebelah kanan atau pecahan kedua pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Nah, di sini pecahan kedua kan C per D, maka C per D ini akan Bunda balik menjadi D per C. Jadi operasi hitung pecahannya menjadi A per B dikali D per C gitu. Jadi pembilang kita taruh di penyebut dan penyebut kita taruh di pembilang. Ingat, pecahan kedua yang harus kita ubah. Kemudian langkah selanjutnya sederhanakan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini pembilangnya A dan D, kemudian penyebutnya B dan C. Jadi A dikali D per B dikali C. Seperti itu ya nak. Kemudian langkah selanjutnya kita nyatakan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pembahasan pertama, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Di sini Bunda punya contoh soal pecahan biasa 2 per 3 dibagi 5 per 9. Nah, ingat ya langkah-langkahnya, kita harus pastikan dulu sudah dalam bentuk pecahan biasa. Dan ini sudah dalam bentuk pecahan biasa semua ya nak ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu kita mengubah dulu nih tanda bagi ini menjadi tanda kali. Caranya bagaimana? Ingat, pecahan kedua harus kita balik. Jadi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Oke, kita tulis dulu pecahan pertama yaitu 2 per 3. Ingat, sudah kita ubah menjadi kali. Kemudian pecahan kedua kita balik ya. 5 per 9 menjadi 9 per 5. Jadi 2 per 3 dikali 9 per 5. Langkah kedua terselesaikan. Langkah selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu nih pecahannya agar hasil kalinya itu lebih kecil. Nah, di sini ada angka yang perlu kita sederhanakan yaitu 3 dan 9, yaitu kita bagi dengan FVB-nya. FVB-nya adalah 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 2 per 1 dikali 3 per 5. Untuk langkah ketiga terselesaikan. Langkah selanjutnya kita akan mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Di sini pembilangnya 2 dan 3. Kemudian penyebutnya 1 dan 5. 2 dikali 3 sama dengan 6 per 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 6 per 5. Nah, langkah yang keempat terselesaikan. Kemudian langkah yang kelima kita nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini masih bisa kita sederhanakan nak, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka hasilnya adalah 1 per 5. Jadi hasil pembagian dari 2 per 3 dibagi 5 per 9 adalah 1 per 5. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Di sini Bunda punya contoh soal yaitu 3 per 5 dibagi 3. Ingat, kita harus menyelesaikan sesuai dengan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita pastikan semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada bilangan asli. Kita harus mengubahnya ke dalam pecahan biasa. Ingat, semua bilangan asli itu per 1. Jadi di sini 3 per 5 dibagi 3 per 1. Langkah pertama terselesaikan. Oke. Selanjutnya untuk langkah yang kedua adalah
kita ubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Bagaimana caranya? Ingat, harus kita ubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan kedua. Di sini pecahan keduanya adalah 3/1. Maka hasil bentuk pecahannya menjadi 3/5 dikali 1/3. Oke, langkah kedua terselesaikan. Langkah selanjutnya kita sederhanakan dulu nih. Pecahannya ada tidak yang perlu kita sederhanakan? Ada dong, yaitu 3. Kita bagi dengan FPB-nya yaitu 3. 3 bagi 3 1, kemudian 3 bagi 3 1. Jadi hasilnya 1/5 dikali 1/1. Langkah selanjutnya kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Pembilangnya 1 dan 1, penyebutnya 5 dan 1. 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, langkah yang terakhir kita nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. 1/5 ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi hasil dari 3/5 dibagi 3 adalah 1/5. Bagaimana? Mudah bukan? Pembahasan selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Di sini Bunda punya contoh soal yaitu 22/5 dibagi 3/4. Nah, sesuai dengan langkah-langkah. Langkah yang pertama kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran 22/5. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya penyebut dikali dengan bilangan asli, kemudian ditambah dengan pembilang. Di sini 5 dikali 2 sama dengan 10, ditambah 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 12/5 dibagi 3/4. Oke, langkah pertama terselesaikan. Langkah kedua kita mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Bagian mana yang harus kita ubah pecahannya? Iya betul, pecahan kedua harus kita balik. Jadi 12/5 dikali 4/3. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan. Ada tidak angka yang perlu kita sederhanakan? Iya betul, ada, yaitu angka berapa nak? Angka 12 dan angka 3. Di sini sama-sama bisa dibagi dengan EPB-nya, yaitu dibagi dengan, iya betul, dibagi dengan 3. Jadi hasilnya 12 bagi 3 4 dan 3 bagi 3 1. Nah, setelah itu ada tidak yang perlu kita sederhanakan lagi? Tidak ada. Jadi hasilnya adalah 4/5 dikali 4/1. Langkah selanjutnya kita kalikan nih pembilang-pembilang. Pembilangnya 4 dan 4, maka kita kalikan 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian penyebutnya 5 kali 1 sama dengan 5, maka hasilnya 16/5. Langkah yang terakhir kita sederhanakan. Bisa tidak? Bisa, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi 16 dibagi 5. Berapa hasilnya? Ada yang tahu tidak? Nah, caranya sama dengan pembagian bersusun. Maka kita akan mendapatkan hasil 31/5. Jadi hasil dari 22/5 dibagi 3/4 adalah 31/5. Oke, pembahasan selanjutnya adalah bentuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini Bunda punya contoh soal yaitu 21/4 dibagi 1/2. Ingat, langkah yang pertama kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk pecahan pertama yaitu 21/4. Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka hasilnya 9/4. Dibagi pecahan kedua 1/2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 dikali 1 2 ditambah 1 3 sama dengan 3/2. Jadi hasil bentuk pecahan biasanya adalah 9/4 dibagi dengan 3/2. Oke, setelah kita mendapatkan pecahan biasanya, maka langkah selanjutnya adalah kita ubah bagi menjadi kali. Caranya, kita balikkan pecahan kedua. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Di sini pecahan keduanya berapa, nak? Iya, 3/2. Kita tulis dulu. 9/4 dikali berapa jadinya? 3/2 jika kita balik menjadi 2/3. Betul sekali. Langkah selanjutnya kita sederhanakan pecahannya dulu. Di sini ada angka yang perlu kita sederhanakan yaitu 9 dan 3. 9 dan 3 ini kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya itu 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Masih ada lagi nak, 2 dan 4 ini kita bisa sederhanakan juga dengan FPB-nya, yaitu kita bagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 1 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka hasil pecahannya menjadi 3/2 dikali 1/1. Langkah selanjutnya kita kalikan nih pembilang dan pembilang. Di sini pembilangnya adalah 3 dan 1. Udah kita ubah ya nak. Jadi 3 dikali 1 3. Kemudian penyebutnya 2 dan 1. 2 dikali 1 2. Jadi hasilnya 3/2. Nah, 3/2 ini masih bisa kita sederhanakan karena pembilang lebih besar daripada penyebut.
Menyederhanakannya masih sama ya nak. Jadi 3 dibagi 2, maka kita akan mendapatkan hasil sederhananya yaitu adalah 1/1/2. Jadi hasil dari pembagian pecahan campuran 2/1/4 dibagi 1/1/2 adalah 1/1/2. Bagaimana, mudah bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda Solidah Solihah dapat memahaminya ya. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke guru matematikanya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.